itu lewat pengalaman dari istri saya sendiri, gimana Ovi yang tanpa pernah saya ajarkan tentang firman atau perkenalkan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba boleh dijamah. Kita sampai ngumpulin receh cuma untuk mau makan. Buat isi token listrik, buat makan. Ya, tapi itulah. Kita harus melewatin itu. Kalau enggak, nanti kita udah besar kepala duluan ya. Hai shalom untuk semua sahabat hidup untuk bersaksi. Di kesempatan kali ini saya, Frankie dan istri saya akan membagikan kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang kami alami sendiri. Dan lewat kesaksian ini kita juga berharap bahwa semua sahabat hidup untuk bersaksi bisa merasakan bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Jadi di sini kebetulan mungkin sebagian udah yang tahu, tapi mungkin yang lain juga belum tahu bagaimana perjalanan kita berdua sampai kita bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kesaksian kita kali ini akan menceritakan tentang perjalanan kita berdua sebagai seorang suami istri, ya, yang menemukan yang namanya kasih Kristus itu sungguh-sungguhlah luar biasa. Ya, awalnya kita akan berbagi cerita sedikit bagaimana sampai seorang Ovi, istri saya, bisa mengenal kasih Kristus. Ya, jadi awalnya kita kenal dulu ya. Jadi 2000 berapa? 2016 kenal karena temen aku sama temennya suami itu temenan. Terus aku diajak makan di tempatnya suami, kuliner ya. Ada masakan Manado itu. Udah dikenalin, kita kenalan. Di situ Ovi cuma sekedar makan aja. Terus berjalannya waktu sampai 2018 baru kita mulai deket ya. Itu sudah dari situ ternyata ada satu hal yang paling istimewa adalah ketika kita kenal di 2018, kenal dekat. Jadi kita menemukan yang namanya jawaban Tuhan itu tidak seperti rancangan manusia ya. Perkenalan kita berdua, akhirnya waktu itu kita semakin dekat dan kita memutuskan untuk mau hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Iya. Jadi waktu itu 2018 kita persiapan nikah. Ya, kita memang secara jujur kita menikahnya dengan Muslim. Saya yang Nasrani, mualah mengikuti istri saya, Ovi ya. Selama perjalanan pernikahan itu saya tidak pernah mengajarkan tentang agama saya, tentang Tuhan Yesus ataupun firman Tuhan kepada Ovi. Saya cuma mengimani saja dalam hati saya bahwa kuasa Tuhan itu pastilah dahsyat dan luar biasa. Sekarang biar nanti Ovi sendiri yang akan menjelaskan bagaimana dia mengenal, merasakan kasih Kristus. Ya, jadi Ovi di sini kan sebelumnya itu Ovi cuma berdoa aja sih. Berdoa waktu itu Ovi nggak minta apa-apa, tapi Ovi cuma minta jalan kebenaran aja. Seperti itu sih doanya sebelum tidur gitu kan. Tapi setelah berdoa malah Tuhan Yesus yang datang lewat mimpi. Mimpi yang pertama itu Ovi ada di dasar laut yang paling dalam, terus airnya keruh banget. So, Ovi itu diangkat, ditaruh di satu rumah di pinggir laut. Di situ banyak kerumunan orang yang marah sama Ovi. Terus mimpi yang kedua, apalagi ya mimpi yang kedua tuh ya? Mimpi yang kedua
Masih tetap sama kok dengan itu. Masih tetap sama. Hampir sama, tapi yang paling luar biasa Yang paling luar perubahannya biasa, itu di mimpi yang ketiga, yang di ketiga. malam yang ketiga. Betul. Itu Ovi sampai netesin air mata. Ovi ngerasain apa ya? Kok gua itu kasarnya tuh kok gua itu lebih cinta gitu sama Tuhan Yesus daripada suami sendiri gitu. Sampai mikir gua nggak takut gitu kehilangan suami gitu ya. Ngerasa apa ya, kayaknya sampai nyesek gitu, sampai netesin air mata, sampai Frankie juga waktu itu sampai bangunin Ovi. Karena mimpi yang ketiga itu saya sebenarnya kaget. Dia dalam keadaan tidur, dia nangis. Iya. Saya bangunin, saya bilang, "Bun, kenapa Bun?" Nah, dia bilang, "Ayah, Bunda mimpi kita berdua lagi baca Alkitab sambil hadap-hadapan. Iya, hadap-hadapan. Hadap-hadapan kayak gini. Terus dia bilang, ada Tuhan Yesus di samping ayah, pakai baju putih, tersenyum gitu." Senyum. Itu dahsyat banget, luar biasa. Padahal kan Ovi nggak tahu tuh, kita baca Alkitab dan Ovi aja kan belum tahu apa-apa gitu ya. Tapi di samping, di sebelah kanan suami itu Tuhan Yesus. Itu senyum yang bikin Ovi apa ya, nyaman. Kayaknya tuh kayak bener-bener dipeluk gitu sama Tuhan Yesus. Dan mungkin juga sahabat dari yang mendengarkan kesaksian kita ini, saya ingin menambahkan bahwa selama kita menikah, saya itu tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristus ataupun firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu memeluk kita dengan kasih-Nya. Tuhan itu mengubahkan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan saya sudah saksikan sendiri bagaimana Tuhan memulihkan istri saya lewat kasih. Bukan lewat dengan pukulan ataupun tamparan, tapi dengan kasih. Dengan kasih Tuhan merubah semuanya. Dan jujur waktu itu istri saya ngomong seperti itu, sebenarnya sempat keluar dari omongan saya sendiri bahwa saya bilang, "Udahlah Bun, jangan cari sensasi," gitu. Dan ternyata memang benar-benar terjadi, dan disitulah saya membulatkan tekad untuk ya udah, ayo kita ke gereja ya waktu itu ya. Iya. Kita ke gereja, dan itu pertama kali istri saya didoakan di gereja. Dan selang beberapa hari dibaptis di GBI Fatmawati. Nah, apakah sesudah kita dekat dengan Tuhan Yesus bahwa hidup kita itu mudah? Di sini kita pengen berbagi poin paling utama juga adalah kita kenal Kristus, kita kenal pribadi Kristus dan kebenaran firman-Nya. Sebenarnya bukan kita mencari kemudahan, kejayaan ataupun intinya di sini adalah apa? Kita mengenal kasih Kristus dan kebenaran firman-Nya untuk kita hidup dalam kasih Kristus itu sendiri. Jujur setelah kita lewati fase itu, secara keadaan ekonomi hidup berat banget. Dan semakin kesini justru Tuhan mengajarkan seperti Tuhan pengen kasih gambaran ke kita bahwa ikut Tuhan itu bukan tolak ukurnya kejayaan dunia ataupun materi, tetapi ikut Tuhan itu adalah apa? Untuk kita merasakan yang namanya kasih Tuhan. Nah, itu istri saya alami sendiri. Jadi bunda itu dalam artian istri saya itu mengalaminya sendiri. Bagaimana kasih Tuhan menyertai kita berdua. Dan kita ingin berbagi dengan sahabat, saudara sekalian semua bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Di luar sana banyak orang kita temuin, uangnya banyak, jabatannya tinggi, tetapi dia tidak punya damai sejahtera. Karena apa? Dia tidak bisa membeli kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan uang dan jabatan yang dia miliki. Nah, kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu cuma dengan satu. Kita hidup taat, kita hidup dalam firman-Nya, dan kita hidup dalam kasih. Dan menurut Bunda sendiri, kasih itu gimana? Kasih Tuhan yang Bunda rasakan secara jujur. Ya, menurut Bunda sih, kasih itu ya kita harus mengasihi. Ya, walaupun kita maksudnya teh kasarnya tuh kayak dijahatin gitu ya, kayak dijauhin, tapi kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita salah, walaupun kita
benar-benar berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya kita juga hidup ya harus